Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Barasa, NPM 2140007, semester 3, Prodi PGSD kelas D. Saya ini mahasiswa dari Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. Baiklah, pada video kali ini saya akan membuat video simulasi pembelajaran dengan mata kuliah pembelajaran IPA kelas tinggi yang diampu oleh Ibu Sartika Rati Asmara, SPD MKOM. Baiklah, berikut video saya. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Sehat, Bu. Oke, semua sehat kan? Ya, Bu. Baiklah, hari ini kita memulai pembelajaran kita lagi. Tetapi sebelum kita memulai pembelajarannya, alangkah baiknya kita semua berdoa dulu ya kan? Ya, Bu. Oke, baiklah. Doanya dimulai. Doanya selesai. Oke, terima kasih. Sekarang Ibu mau mengabsen kalian dulu ya. Apakah semua hadir? Hadir, Bu. Anas Barasa, Hadir, Bu. Leticia Barasa. Hadir, Bu. Oke, kiranya semua hadir. Baiklah, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Ibu mau bertanya, pembelajaran kita pada minggu lalu mengenai apa? Mengenai perubahan sifat benda. Oke, baiklah, mengenai perubahan sifat benda. Dari judulnya ini kita sudah mengetahui bahwa ini yang bersangkut paut dengan Benda. Baiklah, siapa yang mau membaca materinya dulu? Saya, Bu. Oke, silahkan Anas. Sifat benda. Sifat benda padat, bentuk dan ukurannya tetap walaupun tempatnya dipindah-pindahkan. Berat benda yang tinggi, misalnya dari besi, makin besar ukurannya makin berat benda tersebut. Namun, berat atau ringan suatu benda tidak hanya ditentukan oleh dasar atau kecil benda itu. Berat benda bergantung pula pada jenis benda padat tersebut. Contohnya, bola plastik lebih ringan daripada bola sepak walau ukurannya sama. Kesimpulannya, benda memiliki berat bergantung pada jenis dan ukurannya. Baiklah, di sini katanya benda bergantung pada jenis dan ukurannya. Itu merupakan misalnya suatu benda yang pada umumnya atau pada awalnya bersifat bulat, jika dipindahkan atau disampingkan ke tempat lain, itu akan berubah bentuk atau tidak? Berubah, Bu. Itu tidak berubah. Itu tetap sama pada bentuk semulanya, akan tetapi dia hanya bergeser atau berpindah Tempat. Oke, sekarang siapa mau melanjutkan pembacaannya dulu? Pembacanya dibaca satu persatu saja ya. Cuma nomor 1 begitu. Biar saya atau ibu menjelaskan satu-satu. Silakan. Satu, pemanasan. Contohnya, kertas yang dibakar akan Berubah wujud menjadi apa? abu. Abu. Itu sama bentuknya seperti ini kertas, ya kan? Ya, Bu. Jika dia ditambahkan atau dikasih api, dia berubah menjadi apa? Abu. Abu. Oke, betul. Begitu pula dengan kayu bakar, dengan bentuknya yang padat, jika dia dibakar, itu juga akan berubah menjadi arang atau Abu. Oke, lanjutkan ke nomor 2. Dua, pendinginan. Contohnya, air didinginkan akan menjadi es. Air yang didinginkan menjadi es. Itu misal kalian memiliki air, kalian bungkus ke dalam plastik, kalian masukkan ke lemari, Es. akan berubah menjadi Batu. itulah yang dinamakan perubahan sifat Benda. itu yang dinamakan perubahan sifat benda. Dia langsung berubah, misal dari wujud cair menjadi Padat. Oke, dilanjut nomor 3. Tiga, penambahan air. Contohnya, gula yang berupa kristal padat ditambah air kemudian diaduk, maka gula tersebut akan melarut. Itu bisa
awalnya gula ini kan bentuk-bentuk kristal, iya kan? Ya Bu. Dimasukkan ke gelas, lalu kalian seduh pakai air panas. Gula itu pasti tidak nampak kan? Ya Bu. Atau sudah melarut. Itu juga perubahan sifat benda. Yang pada awalnya itu bentuk kristal atau padat, itu kan? Ya Bu. Ditaruh air, itu menjadi Melarut. gulanya tidak nampak lagi, ya kan? Ya Bu. Oke. Selanjutnya nomor 4. Pembusukan contohnya mikroran adalah Mikroba adalah jamur dan bakteri buah yang busuk akan berubah wujud dan warnanya berubah serta bentuknya menjadi lunak. itu merupakan perubahan warna dan bentuk. Misal, kita membeli buah apel pada hari Senin, ya kan? Ya Bu. Kalian lupa memakannya hingga sampai hari Jumat. Apa yang terjadi pada buah apel tersebut? Pembusukan. Dan menjadi Lunak. tidak enak lagi dimakan, bahkan bertambah bau. Itu disebabkan oleh beberapa Bakteri. Oke, atau mikroba. Baiklah, di sini Ibu mau menjelaskan sedikit lagi ya. Perubahan sifat benda padat. Perubahan sifat benda padat ini, misal contoh kayu, batu, dan buku. Bentuk dan ukuran benda tersebut tetap walaupun dipindah tempat. Itu yang Ibu jelaskan pertama tadi, ya kan? Berikutnya contohnya, apabila air 1 liter dimasukkan ke dalam botol, maka bentuknya seperti botol juga, dan volumenya tetap menjadi 1 liter, tidak berubah volumenya, itu ya. Ya Bu. Kedua, sifat benda cair. Sifat benda cair ini merupakan ukuran yang tetap, namun bentuknya berubah-ubah sesuai pada wadah. Misal kalian memiliki air 1 liter, ya kan? Jika kalian memasukkan dalam liter, bentuknya juga seperti Liter. tetapi jika kalian memasukkan ke dalam botol, bentuknya seperti Botol. itu yang namanya benda cair yang bisa berubah-ubah Sifat. Yang ketiga, sifat benda gas. Sifat benda gas ini mempunyai bentuk dan ukuran berubah-ubah. Contohnya, jika seperti balon. Jika udara atau gas yang ada di balon dimasukkan ke dalam balon, bentuknya juga seperti Balon. Berikutnya, perubahan sifat benda itu terjadi karena ada beberapa faktor. Itu yang tadi. Pertama, pemanasan. Jika air yang dingin kita panaskan, akan berubah menjadi Panas. Yang kedua, pendinginan. Jika air yang biasa kita masukkan ke dalam lemari es, menjadi es Batu. Nomor 3, penambahan air. Penambahan air ini kita semisal semen. Jika semen kita tambahkan dengan air, itu yang dinamakan oleh penambahan Air. Sekarang perubahan sementara. Ini perubahan sementara ini artinya bahwa bentuk benda mengalami perubahan dapat berubah, tetapi dapat kembali kepada wujud Semula. Contohnya, air yang didinginkan akan berubah wujud menjadi es. Tetapi jika kita biarkan, lama-kelamaan dia juga berubah menjadi air Biasa. Gula atau garam. Gula ini dalam air, sebabnya jika air diuapkan akan didapatkan kembali gula atau Garam. Sekarang Ibu mau menunjukkan beberapa gambar pada kalian, ya? Iya? Ya Bu. Semua harus semangat lah. Kenapa seperti loyo? Nggak makan dari rumah, nggak sarapan? Nanti bentar lagi kalian istirahat ya. Makan banyak-banyak nanti di kantin ya. Ya Bu. Coba kalian perhatikan dulu gambar ini. Ini beberapa gambar. Di sini Ibu akan menunjukkan pada kalian beberapa gambar yang bersangkutan dari yang Ibu jelaskan yang tadi mengenai perubahan sifat benda. Oke, diperhatikan semua. Ini yang pertama, Kayu. Jika dipindahkan tempat, berubah dia enggak? Enggak Bu. Sini dipindahkan,
Berubah? Berubah, Bu. Berubah? Enggak, Bu. Ini benda padat, dipindahkan tempat tidak berubah itu. Sudah mengerti? Iya, Bu. Semua semangat. Sekarang yang kedua, air. Ini yang Ibu jelaskan tadi. Misal air dalam liter dipindahkan ke dalam jereken atau bentuk botol, dia akan berubah menjadi botol atau berbentuk seperti Botol. dipindahkan ke jereken lagi. Bentuknya juga berbentuk seperti Jereken. yang kedua, yang ketiga, gas. Jika gas atau udara dimasukkan ke dalam balon, bentuknya seperti Balon. baiklah, mungkin kalian sudah mengerti ya kan? Ya, Bu. Pemanasan. Jika kertas ditambah dengan api atau dibakar, bentuknya menjadi Abu. kedua, pendinginan. Air dimasukkan ke dalam freezer atau kulkas menjadi es Batu. Yang ketiga, penambahan air. Semen ditambah air menjadi penambahan air. Pembusukan. Buah apel yang dibiarkan selama beberapa hari menjadi Busuk. karena adanya Mikroba. mikroba. Oke. Di sini maksudnya yaitu wujud benda ada 3, yaitu benda Padat. yang ketiga, Baku. benda yang apa tadi yang dimasukkan ke dalam balon? Apa itu? Gas. Gas. Bagus. Yang kedua, benda padat mempunyai bentuk dan ukuran yang tetap. Itu tadi apa contohnya? Yang ukurannya tetap olah dipindah-pindah. Kayu. Bagus. Yang ketiga, benda cair memiliki ukuran yang tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai wadahnya. Apa tadi itu? Misal air kita masukkan ke dalam, Jereken. bentuknya seperti, Jereken. kalau dipindahkan ke dalam, bentuknya seperti. Botol. Jangan malu-malu, dikeluarkan suaranya. Jika dibentangkan ke Jereken. bentuknya seperti. Jereken. Oke, yang keempat, benda gas mempunyai bentuk dan ukuran yang berubah-ubah. Itu seperti apa tadi contohnya? Udara yang dimasukkan ke dalam apa tadi? Balon. Bentuknya jadi seperti Balon. perubahan pada suatu benda terjadi karena pemanasan, pendinginan, dan penambahan air serta pembusukan. Pemanasan contohnya apa tadi? Pemanasan contohnya menjadi apa itu tadi? Yang menjadi abu itu apa? Api. Ya, api di apa? Kertas. Kertas dibakar menjadi Api. abu. Selanjutnya yang pendinginan. Apa tadi itu? Air yang menjadi Batu. bagus. Sekarang mengenai penambahan air. Apa tadi jika penambahan air apa tadi itu? Siapa yang ingat yang Ibu jelaskan? Penambahan air. Coba. Semen. Kok lupa? Semen yang ditambah air itu namanya penambahan Air. bagus. Pembusukan. Siapa tadi yang ingat? Pembusukan contohnya. Contohnya Coba. Kamu. jamur. Iya, itu jamur terdapat pada Bakteri. bakteri terdapat pada Jamur. Buah. buah apel contohnya. Segala buah jeruk, apel, langsat. Jika ada mikroba atau Jamur. itu namanya proses Pembusukan. perubahan sementara. Itu contohnya air yang beku. Kita biarkan lagi ke dalam atau di udara. Lama-kelamaan bentuknya kembali pada semula atau menjadi Air. perubahan sementara. Itu namanya ya. Perubahan tetap. Di mana perubahan tetap ini merupakan di mana benda yang mengalami perubahan tidak dapat lagi kembali ke semula. Itu contohnya apa? Coba siapa yang tahu? Misal benda yang sudah berubah tidak dapat lagi kembali ke semula. Itu contohnya apa? Kayu. Bagus. Kayunya diapakan? Dibakar.
dibakar, tidak boleh lagi kembali menjadi kayu. Bagus. Itu contohnya juga termasuk buah busuk tadi. Jika buah ini sudah busuk, apakah bisa kembali menjadi segar lagi? Tidak, Bu. Itu akan menjadi tetap busuk. Baiklah. Sekarang Ibu mau memberi kalian beberapa. Baiklah, soal yang pertama, sebutkan perubahan pada pemanasan. Yang kedua, sebutkan perubahan pada pendinginan. Yang keempat, sebutkan pada perubahan air atau penambahan air. Yang kelima, sebutkan contoh perubahan pembusukan. Sudah? Ya, Bu. Oke, baiklah. Sekarang Ibu mau membagikan buku pada kalian agar kalian bisa belajar di rumah, serta jangan lupa kerjakan tugas-tugas yang sudah Ibu berikan ya. Ya, Bu. Jangan lupa buku ini dirawat dengan baik, jangan sampai rusak, serta jangan lupa buku ini diberi sampul. Jangan robek ya. Mungkin pelajaran kita sampai di sini dulu. Tadi pertama kita memulai dengan doa, sekarang kita harus menutup dengan doa juga pembelajarannya ya. Baiklah, doanya dimulai. Doanya selesai. Baiklah, nanti pulang sekolah langsung pulang ke rumah, jangan bermain-main. Jangan lupa bantu orang tuanya. Ibu ucapkan terima kasih ya sudah mau hadir pada hari ini. Baiklah, selamat siang. Ya, Bu. Pulangnya dari sini. Baiklah, itulah video saya tadi, yang video simulasi saya pada pembelajaran IPA kelas tinggi. Jika ada yang salah, saya minta ampun kepada Allah dan saya minta maaf kepada Ibu. Saya ucapkan terima kasih, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.